Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Hari ini sehat semua ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bu Guru minta tolong untuk ketua kelas Pak Iqbal memimpin teman-temannya. Ayo monggo Pak Iqbal. Oke teman-teman, ayo kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sekarang Bu Guru izin share screen ya. Ya Bu Guru. Ya Bu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Ya anak-anak, kita membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu ya. Bu Guru minta tolong Mbak Iha untuk memimpin teman-temannya. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih untuk Mas Iqbal dan Mbak Iha yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa dan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Guru minta tolong kepada Mbak Indah ya untuk memimpin dan mendampingi teman-temannya. Ayo monggo Mbak Indah. Ya Bu Guru. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Mbak Indah sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Bu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Ya, didengarkan. Ya, Mas Iqbal ada? Hadir Bu. Mbak Indah ada? Dalam Bu Guru, ada. Mbak Iha ada? Ada Bu. Ada. Mas Iskanto? Ada Bu Guru. Oh iya, alhamdulillah hari ini anak-anak berangkat semua. Ya, berarti alhamdulillah ya kita semua diberi kesehatan. Ya, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu Guru. Ya, Bu Guru sudah Bu Guru lihat anak-anak sudah siap, sudah rapi. Jadi anak-anak silakan kalian siapkan alat tulisnya ya. Ya Bu Guru. Ya, kalau sudah, untuk kita biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya.
Ya, Bu. Siap anak-anak? Siap. Siap. Siap, yuk semuanya ya. Tepuk semangat. So. Semangat. 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 Yuk. SDN Panggung 4. Hebat. Hebat. Biasa. Siswa kelas 6. Oke. Istimewa. Oh, istimewa. Oke, anak-anak masih ingat gak pelajaran kita minggu lalu? Yaitu apa ya? Kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya coba ya, Mbak Iha, Bu Guru nanya, Ya, Bu. sikap terpuji Nabi Muhammad yang bisa kita teladani itu apa ya? Jujur. Oh iya, pinter, jujur. Kemudian Mbak Indah, apalagi Mbak Indah? Amanah. Amanah, ya, pinter. Mas Iqbal? Dapat dipercaya, Bu. Oh iya, dapat dipercaya. Mas Iskanto, coba sebutkan. Amin, Bu. Al-Amin, ya, dapat dipercaya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun hari ini kita akan mempelajarinya subbab kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, untuk KD dan IPK-nya yaitu KD 3.13 memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. KD 4.13 menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tujuan pembelajarannya, 1. Siswa dapat meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Siswa dapat membangun perilaku peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Siswa dapat menguraikan sifat-sifat keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Siswa dapat membuat rangkuman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya ya, coba perhatikan yang ini gambar apa ya? Anak-anak bisa mendengarkan suara Bu Irfa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ini gambar apa ya? Yang ini gambar apa ya anak-anak ya? Itu gambar orang ngaji, Bu. Orang ngaji, Bu. Ngaji. Oh iya, anak-anak. Nah, pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran yang setiap hari anak-anak baca itu merupakan salah satu jasa dari Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak pernah dengar Khulafaur Rasyidin? Pernah, Bu. Nah, Bu. Pernah. Nah, jadi anak-anak, setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, lalu apa sih pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Udah tahu anak-anak? Belum. Belum, Bu. Nah, kalau siapa saja ya yang termasuk Khulafaur Rasyidin, tahu? Aku tahu, Abu Bu. Bakar, Bu. Iya, coba Mbak Abu Bakar Indah. As-Siddiq. Siapa saja Mbak Indah? Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Terus Umar bin Khattab. Iya, Utsman terus? bin Affan. Iya, Ali bin Abi terus? Thalib. Oh iya, pinter Ali bin Mbak Abi Indah. Nah, yuk sekarang anak-anak kita perhatikan ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa, bentuk jamak dari khalifah yang artinya pemimpin. Kemudian Rasyidin itu artinya yang mendapat petunjuk. Jadi kalau digabung Khulafaur Rasyidin apa ya artinya ya anak-anak? Pemimpin yang mendapat petunjuk. Iya, pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk. Tunjuk.
Lalu siapa saja ya yang termasuk di dalamnya? Tadi sudah betul yang disampaikan oleh Mbak Indah, Khulafaur Rasyidin ya. Ada 4 sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, 2 siapa ya? Umar Umar bin Khattab 3 Utsman bin bin Affan, Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita mau belajar yang Khalifah Abu Bakar dulu. Oke. Kelihatan gambarnya anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Silakan. Ya, ini coba Mas Iskanto dibaca ya. Nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq ini siapa? Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, nama aslinya itu Abdullah Ya, bin Abi Quhafa At-Taimi. Kemudian yang kedua Mbak Indah, ini gelarnya Abu Bakar apa ya Mbak Indah? As-Siddiq, Bu Guru. Iya, betul. As-Siddiq. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena beliau itu senantiasa membenarkan ucapan atau perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, terutama dalam peristiwa apa ya? Isra Mi'raj. Mi'raj. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah tahun 571 Masehi. Ya. Yang kedua, yang keempat maksud saya, nama orang tua Abu Bakar yaitu Abu Quhafah At-Taimi dan Ummu Khair. Khair. Abu Bakar menjadi khalifah itu tergolong singkat, hanya selama 2 tahun. Dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, salah satu kisah keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu bahwa Abu Bakar itu mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Jadi sebelum Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar itu senang membantu orang-orang yang kurang mampu untuk memerah susu kambing. Nah, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, ada seorang wanita yang bernama Unaisar. Dia datang kepada Abu Bakar kemudian bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih mau untuk memerah susu untukku setelah engkau jadi khalifah?" Jawabnya Abu Bakar gimana ya anak-anak? Mau. Masih mau apa enggak? Mau. Bu. Masih mau, iya betul. Jadi Abu Bakar menjawab, "Insya Allah saya masih mau untuk memerah susu." Gitu. Nah, berarti itu Abu Bakar gimana ya sikapnya ya? Sikapnya apa ya? Walaupun sudah jadi khalifah, Tawar. Rendah hati. Rendah Iya. hati. Rendah hati. iya, sikapnya tawadu, rendah hati. Jadi anak-anak juga nanti kalau suatu saat insya Allah ada yang jadi presiden, ada yang jadi wali kota, bupati, nah, nanti tetap rendah Hati. hati, jangan Rendah hati. sombong. Sombong. Iya. Kemudian ya Abu Bakar itu juga suka bermusyawarah ketika mengambil keputusan. Ya, ini adalah jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq selama jadi khalifah. Yang pertama yaitu ini apa ya, Mas Iskanto dibaca jasa Abu Bakar. Yang pertama, memerangi kaum murtad atau orang Ya. yang enggan bayar zakat dan nabi palsu. Iya betul. Jadi jasa Abu Bakar As-Siddiq yang pertama itu memerangi kaum murtad. Kaum murtad itu apa ya murtad ya? Keluar Orang dari yang Islam ya, Bu. agama Islam. Iya, jadi dulu waktu Rasulullah wafat, orang-orang yang tadinya sudah memeluk agama Islam kembali murtad. Dan iya, orang yang enggan membayar zakat dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya yaitu, ada yang tahu nggak ya? Musailamah Al-Kadzab. Iya betul, pintar. Nah, salah satunya itu
Musailamah al-Kadzdzab. Maka Kemudian yang kedua, Mas Iqbal dibaca coba. Memperluas wilayah Islam. Ya, memperluas wilayah Islam. Yang ketiga, Mbak Indah dibaca. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Iya, ini pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Iya, kemudian keempat, Mbak Iha, coba dibaca. Mendirikan Baitul Mal. Ya, Baitul Mal ini adalah sebuah lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Sampai sini paham ya anak-anak? Paham Bu Guru? Ya, kemudian lanjut. Nah, ini sifat-sifat keteladanan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang pertama yaitu lemah, lembut dan rendah hati. Ya, tadi ya contohnya ya, mau memerah susu meskipun sudah menjadi khalifah. Ya, kemudian sabar, kemudian adil dan bijaksana, kemudian suka bermusyawarah. Coba ya anak-anak, Bu Guru mau tanya, kalau contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya contohnya ya? Ada yang bisa? Saya Bu Guru. Iya, monggo. Mbak Indah, kalau sikap rendah hati itu apa ya contohnya ya? Ya, misalkan saya udah pinter Bu Guru, udah ranking 1. Aku mau Oh, iya. ngajarin teman yang lain Bu Guru. Yang Oh iya, tidak mengejek ya? enggak. Enggak, oh iya, ya itu betul contohnya begitu ya. Kemudian yang sabar, coba Mas Iqbal contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sabar itu kalau Bu, misalnya nunggu bel istirahat lama, kita sabar. Oh iya, iya, nunggu bel istirahat ya Mas Iqbal. Iya. Nah, ya kalau misal suka bermusyawarah, Mbak Iha apa ya contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari atau di kelas misalnya? Dalam mengambil keputusan itu tidak diambil sendiri, jadi dirapatkan dulu gitu Bu. Kalau di sekolah ya sama teman-teman, sama guru. Kalau di Oh, rumah ya sama orang tua, sama saudara. Iya, betul, pinter sekali. Sudah paham ya untuk materi Abu Bakar As-Siddiq? Iya, Paham, Bu. Iya Bu Guru. Ya. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ya mempunyai orang tua yang bernama Khattab bin Nufail dan Hantamah binti Hisham. Gelarnya adalah Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Kemudian awal mendapatkan hidayah masuk Islam itu saat mendengar adiknya yang bernama Fatimah membaca surat Toha ayat 1 sampai 8. Kemudian yang keempat, Khalifah Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab ini terkenal sangat jujur anak-anak. Jadi pernah suatu ketika Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu kantornya karena kedatangan anaknya itu untuk keperluan pribadi, sedangkan lampu kantor itu dibiayai oleh negara. Jadi saking jujurnya dan saking tidak mau menggunakan fasilitas negara. Kemudian Umar bin Khattab ini juga khalifah yang sangat bertanggung jawab. Jadi pernah jalan-jalan, kemudian ternyata jalannya ada yang rusak, ada yang bolong. Nah, itu Umar bin Khattab langsung menyuruh anak buahnya untuk memperbaiki karena Umar bin Khattab takut kalau misal dia dimintai tanggung jawab oleh Allah kelak kalau misal ada unta yang terjungkal atau orang yang terjatuh.
Nah, kemudian untuk jasa-jasa Umar bin Khattab yang pertama yaitu apa ya ini ya Mbak Iha, dibaca tolong. Yang pertama mendirikan departemen-departemen, Ya, jadi Khalifah Umar bin Khattab mendirikan departemen. beberapa departemen seperti itu kepolisian, departemen pertahanan, departemen yang mengurusi administrasi negara, kemudian mendirikan Baitul Mal, ya, sama ya Baitul Mal itu tadi lembaga yang mengurusi dan kas dan keuangan negara. Ya, kemudian mengatur gaji, yang modern ya, mengangkat hakim-hakim, kemudian memperluas wilayah ke Irak, Mesir, dan Palestina. Kemudian menetapkan penanggalan kalender Hijriah. Sampai sini paham? Paham Bu? Paham Bu Guru? Paham ya, pinter. Kita lanjut ya ke sifat-sifat keteladanan dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama cerdas, Tegas. dua Tegas. ini tegas, tiga Jujur. jujur, empat Pemberani, lima mengutamakan kepentingan rakyat. rakyat. Ibu Guru minta contoh kepada Mbak Indah sikap jujur. Yo Mbak Indah jujur nggak ya sehari-harinya ya? Ya Bu Guru, aku kalau menemukan uang di halaman tak kasihkan Bu Guru. Biar Oh dikasih iya ya waktu itu orang. ya Mbak Indah ya. Iya. Jadi, Mbak Indah berarti anak yang jujur. Coba kalau Mas Iqbal contoh sikap pemberaninya apa yuk? Berani itu berarti nggak takut Bu, nggak takut Oh, sesuatu. Itu berani. Misalnya nih kalau di kelas gimana sikap berani? Kalau misalnya kita itu di kelas, berarti berani kalau kita itu berani mengatakan yang benar Bu. Misalnya Oh, saya iya. misalnya saya kalau di kantin pesen satu ya bayarnya satu Bu, itu saya berani Oh. jujur Bu. Oh iya, berani mengungkapkan kebenaran. Kebenaran. Berani menyampaikan pendapat, berani maju ke depan kelas ya. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Paham Ya. Bu. Kalau sudah paham nanti untuk pendalaman materi nanti anak-anak bisa kunjungi link YouTube ini ya. Ya Bu Guru. Oh iya Bu Nah, Guru. nanti. Ya, kemudian sekarang saatnya pembagian kelompok. Kelompoknya Mbak Iha dengan Mas Istanto, Mbak Indah dengan Mas Iqbal. Ya, Ya Bu Guru. ya ini kelompok 1 dan 2 ya, siap? Itu Siap Bu Guru. Siap, siap. Ya, kita akan bermain namanya permainan card shot. Jadi permainan card shot ini ada kartu ya. Ini ada kartu induk. Kartu induknya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Khattab. yang cakep. Ya. Kemudian nanti ada kartu-kartu rincian. Kartu-kartu rincian itu kartu-kartu yang memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, nanti anak-anak menjodohkan informasi yang di kartu rincian dengan kartu induk. Paham anak-anak? Ya Bu Guru. Bu. Paham. Coba ya kita mulai ya kelompok 1 siap. Siap. Ya, coba ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq Ya. dan Umar bin Khattab. Tadi guru nanya nih, sahabat yang mendapat gelar Al-Faruq siapa ya? Kelompok 1 Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Betul? Kelompok 2? Betul. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Nah, sekarang sahabat apa ini yang mendapat gelar As-Siddiq? Ya, siapa? Kelompok 2 jawab. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Betul kelompok 1? Betul Bu. Betul. Betul ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Nah, kemudian, nah ini nih. Jasa-jasanya yaitu memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat dan nabi palsu. Coba kelompok 1 dijawab. Jasa siapa ya? Jasa Abu Bakar As-Siddiq. Jasa? Abu Bakar As-Siddiq. Iya, jasa Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Satu lagi ya. Ya. Mendirikan departemen-departemen, jasanya siapa ya anak-anak? Umar bin Khattab. Bin Khattab. Umar bin Khattab. Iya, pinter sekali. Sudah paham berarti ya anak-anak? Iya, paham. Nah, kalau sudah paham, nanti kita lanjutkan ke LKPD. LKPD yang pertama yaitu nanti anak-anak menuliskan sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Paham ya? Ya, Bu Guru. Ya. Kemudian LKPD selanjutnya yaitu nanti anak-anak menuliskan 2 contoh sikap atau perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sikap atau perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, sikap atau perilaku berani dalam kehidupan sehari-hari, dan sikap atau perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti selanjutnya yaitu anak-anak juga membuat rangkuman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti Bu Guru kasih waktu anak-anak untuk mengerjakan ya. Ya, Bu Guru. Ya, Nah, Bu Guru kasih waktu setengah jam cukup? Cukup, Bu. cukup. Tidak cukup. Anak-anak sudah selesai Sudah, Bu. mengerjakannya? Sudah, alhamdulillah. Nah, dikumpulkan ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Nah, kemudian terakhir kita simpulkan bareng-bareng ya anak-anak. Nah, kesimpulannya 1, setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan Khulafaur Rasyidin. Nah, yang kedua, ada 4 sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Siapa saja tadi ya? 1, Abu Bakar As-Siddiq. 2, Bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4. Ali bin Ali bin Abi Thalib. Iya, kemudian banyak jasa-jasa Khulafaur Rasyidin selama masa kepemimpinannya. Tadi jasa-jasa Abu Bakar apa ya? Pertama ya, memerangi memerangi Nabi murtad, ya, Orang-orang orang-orang yang enggan membayar zakat dan Nabi Palsu. palsu. Kemudian jasa yang kedua yaitu apa? Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa? Perluasan wilayah Baitul Mal. Ya. Kemudian jasa-jasa Umar bin Khattab yang pertama yaitu apa? Membentuk departemen atau lembaga, ya betul. Kemudian mengatur gaji, membentuk Baitul Mal juga. Kemudian memperluas wilayah. Ya, kemudian menetapkan kalender Ya. Nah, yang terakhir, dengan mengetahui riwayat hidup Khulafaur Rasyidin, kita bisa meneladani sifat-sifat mereka. Tadi Abu Bakar sifatnya rendah hati, apalagi ya? Sabar, iya. Lemah lembut, suka bermusyawarah. Kita bisa meneladani sikap rendah hati Abu Bakar dengan apa tadi ya? Menyapa teman terlebih dahulu misalnya. Kemudian walaupun sudah pinter tadi kata Mbak Indah, kita tidak boleh sombong. Dan sifat keteladanan Umar bin Khattab diantaranya yaitu jujur, pemberani. Tadi sudah dicontohkan jujur, misalnya kita apa ya? Jujur ketika mengerjakan ulangan, tidak mencontek. Kemudian tadi apa? Berani menyampaikan kebenaran, kata Mas Iqbal. Nah, kemudian anak-anak hari ini guru akan
memberi kalian evaluasi ya. Ya, Bu. Coba dilihat siapa saja ini nama-namanya. 1 Abu Bakar Abu As-Siddiq, Bakar As-Siddiq. Ini 2 Bilal bin Rabah, bin Rabah. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Abi Thalib, Thalib. Umar bin Khattab. Manakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar Abu As-Siddiq, Bakar, As-Siddiq, Nah, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Berarti sudah pinter ya anak-anak ya. Nah, Itu. untuk minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat. Nah, kemudian yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.